Tuhan Yesus itu tidak mati konyol di itu kayu salib. Alkitab bilang dia dimuliakan di itu salib. Kemuliaan itu yang membuat kita menjadi satu di dalam gereja. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam sukacita kita di malam hari ini, saya ingin ajak kita untuk merenungkan ulang satu bagian pembacaan Alkitab. Mari kita buka sama-sama Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Shalom. Kuat sedikit, shalom. Saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus itu ada berapa orang? Ada berapa orang? Dari yang 12 itu saudara-saudara, ada yang nelayan-nelayan kecil di Galilea, tetapi ada juga orang-orang yang bekerja seperti Lewi pemungut pajak. Artinya ada orang yang kelas sosialnya rendah, tetapi ada orang yang kelas sosialnya tinggi. Di dalam murid-murid Tuhan Yesus itu ada juga orang-orang yang muda seperti Yohanes, tetapi ada juga yang tua seperti Yakobus. Ada orang muda, ada orang tua. Kenapa pendeta mulai dari ini, saudara-saudara? Sebelum lebih saya tambah satu dulu. Di antara 12 murid Tuhan Yesus itu ada Simon orang Selot. Dia itu seorang politisi, anggota partai politik yang anti Roma. Dia mau bikin revolusi, perang besar-besaran untuk melawan dan menghancurkan Roma. Tetapi pada saat yang sama ada Lewi pemungut cukai. Roma itu menakut di situ. Dia boleh makan dari hasil pungutan itu, sekaligus dia kirim ke Roma. Berarti di antara murid Tuhan Yesus ada yang anti Roma, tetapi ada juga yang cinta kepada. Itu 12 orang saja beda-beda. Satu orang kecil, satu orang besar. Satu anti Roma, satu cinta, satu anak muda, satu orang tua. 12 saja repot. Muria ada berapa kakak? Bayang, repot kok tidak itu? Repot. Nah saudara-saudara, doa Yesus ini saudara-saudara adalah bagian-bagian terakhir Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan segera setelah doa ini dia akan mengalami pengkhianatan. Yang Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan dorang, sedang ada bertengkar siapa yang terbesar di antara dorang. Apalagi kalau Tuhan Yesus tidak sama-sama dengan dorang. Ini juga sesuatu yang berat sekali. Saudara-saudara, di antara 100 lebih kakak itu saya mau kasih tahu saudara bahwa ternyata di jemaat ini ada orang yang secara sengaja Tuhan sudah tempatkan. Ada orang yang omong sedikit tapi kerja banyak sekali. Betul? Di Muria ada yang memang dia kasih persembahan banyak tapi dia tidak pernah omong. Ada juga yang tidak kasih persembahan tapi omong banyak sekali. Di Muria sini ada juga. Nah itu juga repot itu. Saudara-saudara, bukan sekedar itu, ada lebih lagi. Ada yang kalau rapat itu dia hanya di bagian bertanya saja. Dia bertanya begitu rupa sampai jawab kembali dia pun pertanyaan. Di Muria juga ada begitu. Itu yang fam apa dong itu yang waduh. Ada yang kalau usul program dia nomor 1. Pokoknya dia paling nomor 1 usul program. Waktu menjalankan program dia tidak ada. Di Muria ada juga begitu. Wih, ini kita repot lagi. Ada juga saudara-saudara yang waktu ibadah dia tidak ada. Pas makan ada juga di sini. Wih, ini kita repot. Nah saudara bayangkan urus ini orang begini banyak ini.
Dan yang Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid yang 12 saja mereka masih bertengkar, apalagi akan kasih tengah mereka sendiri. Sekarang Tuhan Yesus berdoa untuk mereka supaya mereka menjadi satu. Sama-sama, 1, 2, 3. Supaya mereka menjadi satu. Supaya mereka menjadi satu, bukan supaya mereka menjadi seragam. Menjadi satu dan menjadi seragam itu dua hal yang beda. Menjadi seragam itu satu hitam semua hitam, satu kuning semua kuning, satu biru semua biru. Itu Tapi menjadi satu itu pengelolaan perbedaan. Kenapa? Karena tadi di jemaat ini macam-macam ini. Terlalu banyak dong pembawaan macam-macam. Saudara-saudara, apa harapan dari Tuhan Yesus untuk itu? Harapannya menarik. Dari doa Yesus harap supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Sama-sama di dalam begitu banyak orang yang ada berbeda pendapat, tidak apa-apa, tapi kamu harus menjadi satu di dalam KASI. Dibaca. Ada guru sekolah minggu di sini. Kita menyanyi sama-sama. KASIH. KASIH apa? Kasih apa? Kasih. Kasih itu apa? Kasih itu tidak sayang siapa? Seperti Depurev itu omong dua sama Kikarmanaku. Kasih itu orang di Moria ini sabar-sabar semua. Apa? Dalam Alkitab itu sabar ada dua. Ada berapa? 1, sabar terhadap situasi. Sama-sama 1, 2, 3. Sabar terhadap. Ada situasi tertentu yang kita mau supaya dia segera selesai, tapi firman Tuhan bilang apa? Sabar. Ada sakit habis sudah, pembangunan gereja dan lain sebagainya. Firman Tuhan bilang apa? Sabar. Sabar terhadap situasi. Tapi yang kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama 1, 2, 3. Sabar terhadap. Ada orang-orang tertentu dalam kitab hidup itu yang terlalu menjengkelkan. Tapi firman bilang apa? Sabar. Ada tetangga-tetangga itu yang terlalu menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ada pendeta-pendeta itu yang terlalu menjengkel. Tapi firman bilang apa? Ada majelis jemaat yang terlalu menjengkel. Tapi firman bilang apa? Ada suami yang terlalu menjengkel. Tapi firman bilang apa? Ada istri yang terlalu menjengkel. Ada kok tidak? Ada di sini kok tidak itu istri? Odong yang tidak datang long itu. Tapi firman bilang apa? Ada petugas koperasi yang terlalu. Ada petugas koperasi yang terlalu apa? Menjengkel. Tapi firman bilang apa? Ada orang di kitab sebelah kiri atau sebelah kanan yang terlalu menjengkel. Tapi firman bilang apa? Kasih itu. Yang kedua,
tidak suka. Di sini ada yang suka marah-marah, yang sedikit ada. Firman Tuhan bilang apa? Saya suka lagu lama ini. Sabar dalam susah sukarmu. Kenapa? Tuhan ada sertamu. Sabar, beri kuat supaya mereka menjadi satu dalam kasih. Jemaat, di sini jemaat 5 saja. Jemaat, hafal ikut pendeta. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Dengar, rujukannya adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tuhan sudah mengasihi dunia ini. Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah, lantas Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Supaya jangan ada satu orang yang begini, Bapak, saya terlalu hargai Bapak, tapi saya lihat Bapak sifat asli model begini. Maaf. Itu bukan kasih. Ego. Saya omong di mana-mana. Untuk kasih itu yang paling bisa konfirmasi kasih yang tidak terpatahkan, terbantahkan itu ibu-ibu. Di sini ada ibu-ibu. Ibu-ibu. Melahirkan itu sakit kok tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit toh. Oh iya, sesar itu abnormal. Ibu dong sakit melahirkan itu. Kami suami-suami ini hanya dari luar saya taruh tangan di kepala, kau bilang Yesus, mana tidak? Sudah bilang Yesus lebar, dia bayangkan tidak tahuin anak muka ke siapa. Paling-paling anak. Nih sekarang ibu-ibu yang sakit melahirkan, ini anak kan lahir tidak tahu apa-apa toh. Anak kecil itu kalau lahir dia hanya tahu apa? Kalau dia menangis berarti orang tua pikir hanya 2. Kalau bukan basah pastilah. Kalau itu 2 tidak ada pasti yang ketiga. Dia pun nenek ada minta ganti nama itu. Itu repot. Nah saudara-saudara, ini andong kan tidak tahu apa-apa. Anak kecil punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, anak kecil punya jam. Akhirnya ada banyak orang tua tidak tidur gara-gara anak. Jam 3 pagi juga masih ada orang tua yang gendong-gendong depo anak begini, betul? Tidak tidur kan? Sudah setengah mati tidak bisa tidur lagi. Seringkali itu orang tua dorang. Ibu-ibu ini dipaksa lagi jadi penyanyi. Makanya mama-mama pelagu ini seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Anak ada lari-lari, nyamuk mana pigigit dia. Woi orang tua setengah mati kas bangun, kas besarin anak dong. Ada anak kecil yang lahir bisa beromong, ada? Ada kok tidak? Orang tua ajar beromong satu-satu suku kata. Ma. Pa. Waktu dong su remaja. Dong su usia begini. Ada suka beromong dan dong pembapa mama. Dong lebih suka omong deng. Pertanyaan terakhir.
Anak kecil tidak tahu beromong, kita kasih besar dia, ajar dia beromong lagi. Sudah beromong, lebih suka beromong dengan kawan, bukan beromong dengan orang tua. Pertanyaan terakhir, siapa suruh beli kasih dia HP? Kenapa membeli kasih dia HP? Hanya satu kalimat, sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Anak kecil itu lahir tidak bisa jalan, betul kok tidak? Atau siapa pun anak yang bangun dan lahir langsung dia bilang putar ke kiri, ada itu. Orang tua ajar don jalan itu satu-satu langkah, pegang di tangan baru bilang ta te. Nah, itu jalan belakang itu. Tapi mulai dong sebesar usia begini, seumur berapa sekarang? Nah, bisa jalan. Ada suka jalan deh orang tua. Ada suka jalan dengan orang tua. Dong lebih suka jalan dengan. Pertanyaan terakhir, siapa suruh kasih makan dia? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Itu harapan dari doa Yesus bagi murid-murid yang berbeda itu. Kamu berbeda silakan, kamu punya pikiran masing-masing silakan. Tapi kalau kasih hilang dalam gereja, kita sudah kehilangan semuanya. Kasih mesti tetap ada. Kasih. Kasih apa? Apa lagi? Kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Apalagi ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas. Jadi ini gereja kita semua mesti renungkan kembali, yang ini masih ada di dalam kita. Kan Tuhan berdoa supaya kita begitu, supaya mereka menjadi satu di dalam apa? Kasih. Kedua, harapan dari Tuhan Yesus itu supaya mereka menjadi satu. Tapi cara menjadi satu itu begini. Bapa ini menyatu dulu dengan Tuhan secara pribadi. Bapa menyatu dengan Tuhan secara pribadi. Pendeta menyatu dengan Tuhan secara pribadi. Semua orang menyatu secara pribadi. Baru datang berkumpul di sini sebagai persekutuan orang-orang yang sudah menyatu secara pribadi dengan Tuhan. Banyak orang tidak punya relasi pribadi dengan Tuhan, tapi dia masuk dalam persekutuan. Nah, itu yang bikin kacau. Masing-masing orang harus definisikan dia punya pengalaman sendiri dalam relasi dengan Tuhan, tidak. Supaya ketika kita bicara tentang program, kita bicara tentang apapun, tidak usah lagi bicara tentang relasi, karena kami sudah selesai dengan Tuhan. Dalam soal relasi, ini seperti arsitek itu, kan waktu kita piko suruh dia gambarin gereja, itu kita piba omong, itu tidak suruh dia hafal 2 kali 2 berapa, 3 kali 3 berapa, kan itu sudah tidak usah omong lagi, sudah selesai. Yang kita omong ini adalah bukan lagi yang dasar itu. Apa yang mau kita kerjakan. Banyak orang tidak punya relasi personal dengan Tuhan. Jadi saudara tahu kalau orang tidak punya relasi personal dengan Tuhan, teorinya begini. Makin dekat seseorang dengan Tuhan, makin dekat dengan orang-orang yang ada di sekitar. Orang kalau tidak dekat dengan Tuhan, dia tidak akan dekat dengan orang-orang yang ada di sekitar. Dia hanya akan dekat dengan orang-orang yang sepaham dengan dia. Orang-orang yang pokoknya
Kalau satu tarik rambut dan semua tarik rambut, nah itu baru saya sepakat. Nah, apa dia pemaksud? Masing-masing kita punya relasi personal dengan Tuhan. Baru berkumpul di sini. Kaum bapak tidak bisa bilang, pendeta, kami ini biar ibadah kaum bapak itu biar kami tidak pergi tidak apa-apa. Tapi kalau bilang beda rumah siap. Ah. Orang hal lain juga dia bisa pergi beda rumah. Urusan bergereja itu urusan relasi personal dulu dengan Tuhan. Mama suruh dan Tuhan suaman, mama dan Tuhan suaman, baru kita semua datang berkumpul. Jadi tidak bertanya lagi bilang, mama ada tahu berdoa. Kita di sini kadang-kadang biar dia cerewet sekali. Kalau kita bilang, bapak sebentar, bapak doa kasih kita lu sembarang segitu. Ada yang pakai catatan. Ajak dia pergi ibadah, dia bilang, tapi coba tunjuk beta. Di Moria juga ada. Siapa pun suami, coba jujur saja supaya habis kita doakan. Nah, itu baik. Itu dua harapan. Tapi saya mau kasih tahu saudara kata kunci dari relasi dengan Tuhan. Ini kan tadi persekutuan yang besar harapannya itu adalah mama punya relasi dengan Tuhan, baru kita bangun relasi kebersamaan. Tapi kata kuncinya adalah kekudusan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah. 1, 2, 3. Kenapa? Jemaat. Tuhan yang kita sembah itu kudus kok tidak? Suci kok tidak? Karena dia suci kudus. Ingat, yang kudus tidak dapat bersatu dengan tidak kudus. Kan kita mau menyatu personal dengan dia. Yang kudus. Lalu kita tidak menjaga kekudusan. Bagaimana kita bisa menyatu dengan dia? Tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana yang kau berdiri itu kudus. Pendeta Yandi bisa khotbah tiap hari dimanapun. Tapi apa dia menyatu dengan Tuhan? Belum tentu. Kita bisa hadir dalam semua ibadah. Maha hadir dia pun nama. Kaum bapak hadir, kaum hidup hadir, anak sekolah minggu juga dia hadir, nenek-nenek juga dia hadir semua. Tapi dia menyatu dengan Tuhan belum tentu. Karena kata kunci dari relasi dengan Tuhan sama-sama 1, 2, 3. Kekudus. Yang terang itu tidak dapat bersatu dengan gelap, tidak bisa. Betul kok tidak? Kalau kita diterang, bisa lihat orang di gelap kok tidak? Kita diterang sini, bisa lihat orang di gelap? Bisa kok tidak? Orang di gelap, bisa lihat kita diterang? Nah, kenapa kadang-kadang kita sudah diterang, kita kembali pergi gelap? Orang diterang suka pulang pergi gelap itu kan dia suka begini. Apa itu? Apa? Kalau pakai bahasa timur bilang apa? Nameo. Meo toh. Pakai bahasa asli itu kata nameo itu artinya bahasa dia secara harfiah artinya piko kucing. Kucing orang kalau sebegini tidak lama dia begini. Kekudusan. Kita bisa lancar berdoa, tapi belum tentu menjaga kekudusan. Kita bisa rajin melayani, tapi belum tentu menjaga kekudusan. Akhirnya tidak ada relasi pribadi kita dengan Tuhan. Lantas kita duduk dalam persekutuan bersama. Kacau. Kenapa saudara tahu? Tuhan Yesus duduk dengan 12 murid saja. Yang Tuhan Yesus langsung dendongin. Satu juga ada bikin dia punya. Nah, saudara lihat. Nah, supaya mereka menjadi satu dalam kasih, supaya mereka menjadi satu dalam relasi pribadi dengan Tuhan, baru menyatu dalam persekutuan. Apakah itu tidak dilakukan? Apa itu belum? Apa itu doa yang tidak terjawab? Tidak terjadi. Bagaimana terjadi? Pembacaan tadi kasih jawaban begini. Ada satu hal yang sudah memungkinkan hal itu harus terjadi bagi orang-orang yang mengikuti Yesus, yaitu
kemuliaan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kemuliaan. Karena kemuliaan yang kau berikan kepadaku, kemuliaan macam apa yang Tuhan sudah berikan, yang kemudian membuat gereja itu menjadi satu. Kemuliaan macam apa? Kemuliaan macam apa? 1. Kemuliaan salib. Sama-sama, 1, 2, 3. Kemuliaan salib. Itu Tuhan Yesus itu tidak mati konyol di itu kayu salib. Alkitab bilang dia dimuliakan di itu salib. Kemuliaan itu yang membuat kita menjadi satu di dalam gereja. Saudara tahu kenapa gereja-gereja bertengkar satu dengan yang lain? Kenapa gereja-gereja ini saling sibuk berurusan, satu pindah sini, satu pindah sana? Kenapa pendeta-pendeta saling menghujat satu yang lain? Karena kita bertengkar di luar kemuliaan salib. Saudara tahu kalau kita berhadapan dengan salib Kristus, siapa yang berani angkat muka di hadapan salib Kristus? Ku datang pada salib itu, ku kenalkan cinta Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Saya mau tanya saudara semua, siapa yang berani angkat muka di hadapan salib Kristus dan mau pukul dada di situ? Boleh angkat tangan. Di salib Kristus kita pendosa semua. Kemuliaan salib itu yang melayakkan kita duduk bersama, bahkan duduk sehidangan dengan Kristus di perjamuannya yang kudus. Kemuliaan itu Tuhan kasih kita. Kita bertengkar berkelahi antar gereja ini saudara-saudara karena kita bertengkar bukan tentang kemuliaan salib. Sekarang kepada kita doa ini menjadi serius. Supaya kamu menjadi satu. Satu dalam kasih. Satu dalam relasi pribadi dengan Tuhan. Karena kemuliaan sudah yang kau berikan kepadaku. Tidak boleh ada satu orang pun dalam gereja Tuhan yang kemuliaannya melebihi itu kemuliaan salib. Tidak boleh. Kemuliaan salib harus kemuliaan yang paling tinggi. Salib. Saudara, saya membayangkan kalau kita semua merenungkan, ternyata kita orang-orang yang berdosa, tidak akan ada satu orang pun yang merasa diri layak. Kita semua menjadi orang yang tidak layak, tapi kita dibenarkan oleh Tuhan. Dibenarkan. Kemuliaan kedua, kemuliaan ketaatan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kemuliaan ketaatan. Tuhan Yesus itu terlalu taat. Bahkan Alkitab bilang taat sampai mati. Ada satu orang tanya saya bilang begini, bukan satu orang, saya ada beberapa orang tanya saya bilang begini, pendeta, kalau memang Tuhan Yesus itu penuh kuasa, kenapa itu tentara-tentara Romawi dan datang dia tidak? Dia tinggal, mungkin dia mati buan semua. Kalau saya yang Tuhan mungkin, saya bilang, Andi lu tidak akan jadi Tuhan. Tuhan itu bukan lu. Karena Tuhan itu terlalu taat. Terlalu taat. Bahkan taat sampai mati. Sama-sama, 1, 2, 3. Taat. Di dalam gereja Tuhan itu tidak boleh ada satu orang yang karena sesuatu dalam dirinya dia boleh tidak taat. Tidak boleh. Semua kita berdiri sama, berduduk sama di bawah ketaatan. Contoh. Di sini ada katekisasi. Biasa berapa lama?
1 tahun. Berapa kali tidak ikut, tidak boleh ikut CD? 3 kali tidak ikut, tidak boleh ikut CD. Terus ada yang datang tanya, Bapak penentua, ini Desember ini ada CD kok. Kenapa? Oh, betapa anak yang sekolah dokter itu di Bandung itu. Itu anak terlalu pintar itu, terlalu pintar. Itu anak itu yang dosen belum tahu, dia sudah tahu semua. Nah dia kenapa? Dia sudah tahu semua, jadi ini Desember ini dia datang, boleh kok kasih tahu kok tabis memang kok. Pendeta tidak mau, nanti dia bilang, kok keluar kenapa? Orang lain bu anak boleh ikut sampai kalau 3 kali tidak ikut, tidak boleh tabis. Nah ini anak datang dan datang, ketaatan. Sama-sama 1, 2, 3. Ketaat. Kemuliaan salib ini, saudara tahu, urus gereja bagi Mbesa, urus jalan raya dan kota Kupang ada 600.000 orang. Tanpa ketaatan tidak bisa. Contoh, waktu naik motor. Menurut saudara kalau waktu naik motor itu kan, otomotor jalan ikut sebelah kiri. Saudara boleh taat setengah mati ke sebelah kiri, baru nenek tua satu jalan dari sana, dia juga ikut kanan menuju saudara. Menurut saudara, saudara aman. Kemo cek kas mati dia tuh. Hanya karena soal tidak taat. Karena kita semua cek itu yang dia suruh kita menyanyi. Sabar. Dalam susah sukarmu sabar. Tuhan ada sertamu, sabar, beri apa? Beri kuat taat. Nah kita pun taat nih mesti perintah baru taat. Nah tidak punya kesadaran sendiri. Saya ikuti ada pendeta siapa khotbah pas muncul di Facebook, saya juga rasa diri, saya rasa memang itu betul sekali ya. Saya pastikan itu betul. Kenapa? Itu pendeta orang Batak mungkin. Ini ada jemaat suka terlambat gereja toh, Pendeta bilang, hei, kamu datang gereja jangan terlambat. Terus dia bilang begini, Bapak, kau betul masih urus ini, masih urus itu, masih segala macam. Oke. Ini Bapak bilang, lu cari-cari alasan saja. Pernah Pernah berangkat dengan pesawat terbang kok? Pernah. Betul. Iya. Ulang. Pertanyaan terakhir. Pernah terlambat itu bandara? Pernah terlambat di bandara kok tidak? Pesawat jalan jam 7, setengah 4 dong sudah bangun. Bakalai kok suruh antar sudah. Ya beta pikir betul memang betul toh. Kalau kau rasa ini mahal, ini penting, siapa berani bilang jam 7 nanti kurang 2 jam 7 baru tempi? Berani begitu? Ada yang berani kurang 2 jam 7 pi bandara. Itu sampai petugas langsung bilang, lu pun nenek pun pesawat, lu pun nenek pun. Saya rasa memang ketaatan dalam gereja itu sesuatu, karena urus orang banyak ini kalau tanpa ketaatan tidak bisa. Bayangkan kita di rumah sudah tetapkan makan malam jam 7 misalnya, makan malam jam 7. Di rumah anak 4 orang, bapak mama tambah dengan Mama Kici, Mam Tii. Ada To'oju. To'huk juga ada datang. Jadi potong semua ada 9. Anak satu mau makan jam 5. Anak kedua makan jam 6. To'o makan jam setengah 7. Wilam-lam itu rumah tabakar. Gara-gara gitu. Ini kalau semua sapakan. Ketaatan. Memang betul-betul ketaatan itu penting dalam gereja toh.
Ketiga, kemuliaan nama. Sama-sama 1, 2, 3. Kemuliaan nama ini dunia mesti tahu bahwa aku di dalam tuh dia di dalam aku di dalam mereka. Dunia mesti tahu Yesus Tuhan, itu dunia mesti tahu. Pendeta bermaksud apa ini? Dengar begini, dengar beta omong. Jemaat. Ini jemaat hadir ini, mantap. Senang kita ini. Nah, dengar, jemaat. Dulu Tuhan itu tidak dikenal. Tuhan tidak dikenal. Orang tahu ada kekuatan, ada kuasa besar, tapi dia yang mana? Tanya yang ini kuasa, ini kekuatan besar, ini yang mana? Orang timur ini kuno. Tidak tahu. Dari yang tidak dikenal itu menjadi aku adalah aku. Cek, cek. In mayat kun. Cek. Dulu tidak dikenal. Dari yang tidak dikenal itu menjadi aku adalah aku. Ketika Tuhan berjumpa dengan Musa, Tuhan, nanti kalau saya pergi ke sana orang tanya bilang siapa yang suruh, nanti saya bilang siapa. Dan Pikasta bilang aku adalah aku mengutus aku kepada. Dan Bapak datang tanya bilang Bapak siapa yang suruh Bapak datang? Aku adalah aku. Bapak mengerti, tambah pusing lagi. Dari aku adalah aku, dia makin kentara sedikit. YHWH, Yahweh. Tapi nama itu tidak boleh disebutkan secara sembarang. Tidak boleh. Apalagi yang sedikit-sedikit bilang demi Tuhan, oh tidak bisa. Sedikit-sedikit bilang Yesus tolong. Dari Yesus berkuasa. Sedikit-sedikit kalau di Kupang bukan nama Tuhan lagi. Miring Tuhere. Nah itu tidak. Dari tidak dikenal, aku adalah aku, dia tambah lagi Yahweh. Dari Yahweh dia naik sedikit. Imanu. Tapi orang bertanya Immanuel yang mana? Immanuel Manobe ko siapa? Oh, ya saya bilang Immanuel yang pemerintahan ada di bahunya, yang macam-macam. Disampai, oh ini yang dimaksudkan. Injil Matius masih menyebut Immanuel dan Yohanes menyebutkan dan nama itu adalah Yesus. Dan nama itu adalah dan dunia mesti tahu itu kemuliaan nama Yesus. Dunia mesti tahu. Sekarang pendeta Yandi mau tanya saudara dan saudara tolong berefleksi sambil jawab. Kalau sebentar pulang dari sini pendeta bagi-bagi uang kas kita satu orang 100.000 senang kok tidak? Cerita orang kok tidak? Pasti kita cerita lu rugi tidak pi ibadah. Itu pendeta kepala botak kas kita uang kurang ajar. Coba dia datang terus. Betul tak? Sekarang saya mau tanya saudara. Tuhan Yesus mati bagi kita itu lebih murah dari 100.000 atau lebih mahal dari 100.000? Lebih murah atau lebih mahal? Yakin lebih mahal? Amin. Betul. Suka tahu orang. Dapat pulsa 20.000 saya kasih tahu seluruh dunia. Dunia nyata, dunia maya, dunia gaib juga dia kasih tahu. Pulsa transfer dia bilang. Dia foto bapak dia tulis dia. Terima kasih kak. Pulsa masuk. Besok lagi Pulsa 10.000 saya kasih semua orang. Tuhan Yesus mati bagi kita. Ini mulut tidak berani omong di orang lain. Tidak berani. Ini jemaat separuh ini. Jemaat! Ya. Ini jemaat separuh ini. Dong pun tahu saya omong penginjilan itu mesti pendeta, penatua, diaken. Dong bilang kita. Pi omong kok bab tua tersinggung.
Ya saudara tahu. Itu dunia mesti tahu. Sama-sama 1, 2, 3. Dunia mesti suka tahu. Sudah di mana? Sudah di mana? Ini penyelamatan besar. Jemaat. Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang laki-laki, belum tambah perempuan, anak-anak toh. Terus Tuhan Yesus kasih setengah dondong, ada cerita wih, makanan pun banyak, bungkus-bungkus, bahkan terlalu banyak. Tuhan Yesus kasih setengah dong ada bungkus nasi. Tuhan Yesus pergi di Gerasa. Di Gerasa Tuhan hanya ketemu satu orang yang kerasukan legion. Kerasukan legion itu berarti dia kerasukan roh jahat, kira-kira 6.000 roh jahat. Kita pun teman majelis yang satu roh jahat dia otak saya kita pusing. Ini 6.000. Ini orang terlalu jahat ini. Dia bukan saja dia jadi orang lain. Angkat batu kok titi-titi dia diri sendiri ini. Wih, manusia begitu. Ikat di rantai juga dia putus buang. Manusia begitu kalau terlalu jahat mangkali kita lebih dia mati buang. Tapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus pilih dia. Pas Tuhan Yesus itu dari perahu begini. Ini roh jahat yang Yesus anak Allah yang hidup. Apa urusanmu dengan kami? Roh jahat juga kenal nama Yesus. Jadi kalau kita perlu kenal nama Yesus, kita belum lebih hebat dari roh jahat. Kan roh jahat juga kenal nama Yesus. Injil Markus bilang begini, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi, ada jaga babi berapa ekor? 2.000 ekor. Roh jahat ini meminta supaya dia masuk itu babi dong. Tuhan kasih tengah, dia masuk itu babi terjun turun dari atas jurang kok mati buang. 2.000 ekor babi, penjaga babi kehilangan pekerjaan. Orang-orang pikas orang kampung kok datang usir Yesus. Pertanyaannya, apa Tuhan Yesus tega buat orang kehilangan pekerjaan kok? Tidak. Lalu kenapa Tuhan biarkan itu babi-babi mati? Dengar, dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tidak ada sei babi di Yahudi. Aroma kok, bambu kuning kok, ombai itu tidak ada di Yahudi. Tapi yang haram itu dong pelihara 2.000 ekor. Sementara ada 1 jiwa yang hampir binasa dong setengah. Itu yang Tuhan Yesus marah. Lebih baik ada 2.000 ekor babi mati daripada ada 1 jiwa binasa. Kamu mesti pikas tahu itu jiwa. Supaya dunia ini tahu Yesus itu Tuhan yang menyelamatkan dia. Pikas tahu karena lebih baik 2.000 ekor babi mati daripada ada 1 jiwa binasa. Nah, so sekarang cokam kali kalau babi 1 ekor harga 4.000 juta. Kalau babi 1 ekor harga 4 juta. 2.000 berapa? 2.000 kali 4 juta berapa? 8 miliar. Harga dari 1 orang yang gila yang semua mati itu. Nah, kita tidak pikas tahu dia. Kita dari lihat kok dari Yesus berkuasa, Ikut cari pendeta. Siapakah orang gila itu? Orang gila itu mangkali kita pu suami. Mangkali kita pu istri. Ini mama dong, ini kan datang gereja jalan sendiri toh. Baru kita tanya mama, teh suami. Itu mam tuh bilang tahu sendiri teh. Nah ini tanda apa? Coba tahu beta ini tanda apa? Lei. Teh homesa. Teh amnesit. Jangan tunjuk orang lain punya. Teh ho ini. Usinokan ko. Ini bapak-bapak dong, ini juga pemalas gereja. Pacaran saya dong rajin jemput tua kopi. Bapi ibadah pemuda. Nanti sunika dong tidak pi baru pendeta bilang begini. Bapak kenapa kok sekarang sudah tidak pi gereja? Kenapa kok setengah istri pi sendiri?
Terus dia bilang begini, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dan ibu, itu kami dua telah menjadi satu. Dia kalau mama supi sama dan bapak justru hadir. Dia kalau mama sumakan sama dan bapak sumakan. Dia saudara lihat, dunia mesti tahu. Dunia, sama-sama 1, 2, 3. Dunia. Keselamatan yang kau sudah dapat dari Tuhan itu, yang tadi tidak dikenal. Tuhan Yesus itu ajar kita untuk panggil dia apa? Bapa. Karena dulu dirasa Tuhan itu terlalu jauh, kau tuh mau panggil, karena mana dia di mana? Bapa itu panggilan dekat. Bapa. Coba sama-sama. Bapa. Dek-dek, itu pikas tapi mari. Bapa. Bapa. Bapak, dunia mesti tahu bahwa Tuhan di dalam dia di dalam kita semua menjadi satu. Kita semua jadi satu. Saudara tahu, hal itu terlalu serius dalam gereja. Kalau kita semua sepakat tentang itu, saya sangat dan teramat yakin kita aman dalam gereja. Saudara, kita bisa mendefinisikan Yesus sejarah, tapi kita tidak mendefinisikan dengan baik Yesus Tuhan yang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu serius bagi kita. Kalau itu di dalam gereja aman, saya kira pekabaran Injil ini akan jalan baik. Kehidupan bergereja akan jalan dengan baik. Umat akan baik, kita semua menjadi baik. Ada amin. Oke, semua mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita